Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Tema yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini yaitu suka duka kita dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang awal dan akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia Allah yang maha dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang maha tahu. Dia Tuhan Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama dalam Malaki 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di situ firman Tuhan dengan dahsyat Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita, yaitu kehadiran Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai umat ciptaannya. Segala karya dan pemberian Allah merupakan inisiatifnya sendiri bagi umatnya. Allah sendiri yang akan memurnikan setiap kita lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dialah yang akan memurnikan setiap umatnya seperti api yang panas, memurnikan logam. Pergumulan kehidupan kita pun sama, Bapak Ibu. Tuhan pakai itu semua untuk memurnikan iman kita sebagai umatnya. Maka sama seperti logam yang dimurnikan, demikian kita akan berkilau dan makin indah ketika kita dapat bertahan dalam pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi, dalam proses Allah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai keluarga Kristen, Bapak Ibu, kita seperti tukang cuci yang menggunakan sabun untuk membersihkan. Kita pun diproses Allah, bukan untuk menghancurkan kita, tapi Dia mau kita dimurnikan. Bukan hanya dalam keadaan yang baik saja Tuhan hadir, tapi Dia ada dalam keadaan yang kurang baik, dalam suka duka kita Tuhan selalu ada. Dan Dia pakai keadaan kita suka duka untuk memproses hidup kita menjadi pribadi yang murni, yang bersih di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, kita pertanyakan ini dalam setiap kehidupan kita. Pasti kita pertanyakan, mungkinkah Tuhan memakai suka duka untuk kebaikan kita? Ya, secara logika kita mungkin akan berpikir, masa iya suka duka yang membawa kebaikan itu dipakai oleh Tuhan? Kita mungkin sering berpikir dan berkata, Tuhan memberkatiku atau Tuhan Yesus baik hanya di saat kita mengalami hal-hal yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Tapi ketika masalah itu datang, Bapak Ibu, seringkali ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita protes dan bahkan kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dan Bapak Ibu, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Tuhan bisa pakai segala cara, Tuhan bisa pakai segala keadaan yang kita alami. Untuk apa? Untuk Dia mau memurnikan hidup kita, Bapak Ibu, seperti firman Tuhan di pagi ini. Jalan Tuhan memang tak dapat diselami oleh setiap kita, Bapak Ibu. Dan hati manusia pun tidak ada yang tahu, yang hanya Tuhan yang tahu ketika kita dalam proses, dalam masalah. Untuk itu Bapak Ibu, duka cita kita, kegagalan kita, itu bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Seperti yang saya alami dulu, Bapak Ibu. Dulu pun saya mengalami kegagalan, saya mengalami kejatuhan. Saya pikir itu akhir dari hidup saya. Saya pikir hancur hidup saya, sudahlah, berakhir saja, membunuh diri dan sebagainya. Tapi ketika saya mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, saya mau benar-benar membawa diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mau bertobat, Dia mengubah kegagalan saya menjadi kebaikan. Bahkan sampai hari ini saya bisa memberitakan Injil buat Bapak Ibu semua karena proses yang tidak mengenakan itu, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, kita juga lihat bersama Ayub, di mana ketika dia di tengah-tengah sengsara, dia sempat mengutuki Tuhan, Bapak Ibu. Namun dia tidak melakukannya. Di tengah pergumulannya dia tetap, ketika dia menyalahkan Tuhan, tapi apa? Dia tidak pernah melepaskan Tuhan dalam dapur api yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini juga yang dialami oleh Yusuf. Dia
perjalanan hidupnya Bapak Ibu yang luar biasa. Tapi ketika dia dimurnikan oleh Tuhan Bapak Ibu, dia menunggu sampai 13 tahun supaya Tuhan, ketika itu Tuhan mengangkat hidupnya. Dahsyat Bapak Ibu. Ini pun yang harus menjadi contoh bagi setiap kita. Tuhan bisa pakai apa saja, kegagalan kita, kelemahan kita, untuk mendatangkan kebaikan, untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Yang hancur, yang tidak dianggap oleh dunia, itu yang akan Tuhan pakai. Dan Bapak Ibu, mari kita teguh berjalan dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dengan percaya bahwa kegagalan kita, suka duka kita, Tuhan sanggup memakainya untuk kebaikan kita. Dan mari kita belajar untuk percaya akan rencana Tuhan. Berhenti untuk kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, tapi mari kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik kegagalan kita, kejatuhan kita, Tuhan bisa merubah yang jahat menjadi kebaikan. Dia bisa mereka-rekakan kejahatan menjadi kebaikan. Untuk itu tetap percaya, beriman. Tuhan Allah sanggup, Dia Alfa dan Omega. Dia tahu kehidupan kita, awal dan akhir. Dia lebih tahu, Dia juga tahu masa depan kita. Berserah dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.